wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Aristo Putri dalam acara Baca Koran Saburai TV. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari radarlampung.bacakoran.co dengan headline Koperasi Handayani tak bawa data. Dari Bandar Lampung melaporkan, DPRD Bandar Lampung akan mengagendakan rapat dengar pendapat kembali dengan para pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia Handayani. Berikut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung Eka Afriana selaku pembinanya. Itu setelah hearing membahas persoalan koperasi tersebut, pada Senin 7 Agustus tidak ada keputusan karena pengurus tak membawa dan dapat menunjukkan data. Hearing lintas komisi membahas persoalan koperasi Handayani kemarin. Selain dihadiri anggota Komisi 2 dan Komisi 4 DPRD Bandar Lampung, juga para pengurus Koperasi Handayani beserta Kepala Disdikbud Bandar Lampung Eka Afriana selaku pembinanya, serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Riana. Pada hearing yang dipimpin langsung Ketua Komisi 2 Abdul Salim ini, Ketua Koperasi Handayani M. Safiuddin mengatakan, jika beban koperasinya yang kini tinggal beranggotakan 600 guru tersebut begitu banyak. Koperasi mempunyai masalah sangat banyak, kemudian beban juga terlalu banyak. Di antaranya anggota semakin menyusut dari ribuan menjadi 600 orang, ungkapnya. Pria akrab disapa Uyung ini pun mengakui jika di awal hingga saat ini pihaknya memang tidak bisa memenuhi hak anggota seperti tahun sebelumnya. Itu yang harus kita tanggulangi kepada anggota pensiun. Di awal kami memang tidak memenuhi hak, tetapi sejalan kami bermusyawarah dengan pembina, berusaha hak anggota bisa terpenuhi, yaitu dengan cara membayar secara bertahap, ungkapnya. Ia juga mengakui jika rapat anggota tahunan belum bisa dilakukan pihaknya lantaran permasalahan yang ada belum selesai. Sehingga pihaknya meminta arahan Kadisdikbud Eka Afriana selaku pembinanya. Kami meminta arahan dari Ibu Pembina melalui Badan Pengawasan untuk melakukan audit eksternal. Harusnya hari ini mulai berjalan, tetapi karena ada hearing mungkin besok dilakukan, ucapnya. Sayangnya, Uyung sendiri dalam hearing ini tidak bisa memperlihatkan data pembukuan atau hasil RAT sebelumnya dengan alasan sama, masih akan diaudit. Sementara Kadisdikbud Bandar Lampung Eka Afriana berkilah sebagai pembina, dirinya tidak serta-merta melepaskan Koperasi Handayani dalam pengawasannya. Baik pemirsa, kita balik ke informasi selanjutnya dengan headline Kepala SDN 1 Labuhan Dalam bantah ada pungli. Dari Bandar Lampung melaporkan, Kepala SDN 1 Labuhan Dalam Mardiana membantah adanya pungutan liar dilakukan oknum guru terhadap para murid di sekolahnya. Itu setelah pihaknya mengkonfirmasi guru bersangkutan dan para orang tua muridnya secara langsung. Hari ini sudah saya klarifikasi. Tadi datang wali murid kelas 4B dan sudah saya tanyakan satu persatu. Bahkan para orang tua murid sudah bertanda tangan dengan jelas bahwa pungli itu tidak benar. Jelas Mardiana yang datang ke Geraha Pena Lampung Senin 7 Agustus. Apalagi jika dikabarkan pungutannya dilakukan setiap hari. Karena masa tahun ajaran barunya saja, menurut dia, baru dimulai 17 Juli lalu dan jadwal aktif pembelajaran dilakukan pekan berikutnya. Artinya baru sekitar 3 minggu berjalannya pembelajaran ini, katanya. Sementara dari informasi yang diperoleh Mardiana, adanya uang kas untuk mendukung kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka yang harus diterapkan pada tahun ajaran 2023 hingga 2024. Yaitu untuk mendukung kegiatan P5 untuk mengasah kreativitas siswa. Karena program P5 itu banyak berupa membuat kreasi seperti membeli karton bebernya. Diakuinya memang saat ini pendanaannya belum tercover pihak sekolah, sebab belum masuk dalam perencanaan anggaran pada 2023. Awalnya itu pakai uang gurunya, tetapi gurunya sudah meminta izin pada orang tua siswa untuk diadakan uang kas. Untuk mendukung itu, alat-alatnya hanya sekitar Rp1.000 per anak dan uangnya memang benar-benar untuk barang-barang prakarya, paparnya. Penerapannya di SDN 1 Labuhan Dalam, lanjut dia, juga belum seluruh kelas.
saat ini baru kelas 1 dan 4 SD saja. Namun dengan adanya pemberitaan isu pungli ini, Mardiana memutuskan untuk tidak memperbolehkan lagi guru meminta pungutan apapun. Saya minta hentikan dulu itu dan tidak dilakukan pemungutan dana apapun kepada para siswa, tandanya. Diberitakan sebelumnya, seorang oknum guru di SDN 1 Labuhan Dalam, Bandar Lampung diduga melakukan pungutan liar kepada para muridnya. Seorang narasumber yang minta namanya tidak disebut mengatakan, pungli bermodus uang kas kelas oleh sang oknum guru SD setempat secara diam-diam setiap harinya. Baik pemirsa, informasi terakhir dengan headline, Se-Indonesia tanpa kepala daerah. Dari Bandar Lampung melaporkan, se-Indonesia, 38 provinsi dan 416 kabupaten atau kota tanpa kepala daerah definitif. Ini memungkinkan terjadi pasca Pilkada serentak pada 27 November 2024 apabila penetapan dan pelantikan kepala daerah tidak dilakukan sampai 31 Desember 2024. Sampai saat ini memang peraturan Komisi Pemilihan Umum tahapannya masih dimatangkan pemerintah pusat. Belum diketahui pasti tahapan yang akan dilaksanakan setelah pemungutan suara di 27 November 2024. Namun berdasarkan pengalaman pada pilkada-pilkada sebelumnya, tahapan setelah pemungutan suara adalah perhitungan suara, pleno penetapan suara, penetapan kepala daerah, dan waktu gugatan. Tahapan-tahapan ini juga dilakukan secara berjenjang dari tingkat paling dasar, misalnya pleno kecamatan, kabupaten atau kota hingga tingkat provinsi. Belum lagi jika ada gugatan atau ada proses pemilihan suara ulang atau putaran ketiga. Di Lampung contohnya pada pemilihan gubernur 2018, tahapan pemungutan suara dilaksanakan 27 Juni 2018. Kemudian penetapan pemenang Pilgub pada 12 Agustus 2018. Sementara pelantikan gubernur dan wakil gubernur Lampung hasil Pilgub 2018 dilakukan 12 Juni 2019. Meski memang akhir masa jabatan gubernur sebelumnya pada 2 Juni 2019. Contoh lain yang bisa diambil adalah pada Pilkada Lampung Utara 2013 silam. Pelaksanaannya berbarengan dengan Pilgub. Namun, KPU melakukan pleno pada 24 September 2013. Ada rentang waktu selama 3 bulan. Sementara, pelantikan kepala daerah terpilih dilakukan pada 25 Maret 2014. Jadi, 1 bulan sebelum berganti tahun bisa dibilang waktu yang singkat untuk melakukan tahapan-tahapan sampai pelantikan. Sementara, seluruh kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, akhir masa jabatannya ditarik maksimal pada Desember 2024, termasuk 8 daerah di Lampung yang melaksanakan pilkada pada 2020 silam. Karena itulah, kemungkinan kekosongan kepala daerah definitif ini sangat besar. Hal ini diungkapkan Asisten 1 Setprop Lampung Kudrotul Ihwan. PJ Bupati Tulang Bawang ini juga membenarkan jika bisa saja kondisi se-Indonesia tanpa kepala daerah definitif. Sebab, kurun waktu 1 bulan setelah dilakukan pemungutan suara sangat singkat untuk melaksanakan berbagai tahapan sampai ke penetapan dan pelantikan pemenang pilkada. Sangat dimungkinkan, per 1 Januari 2025, di seluruh Indonesia, pemerintahannya tidak dijabat kepala daerah definitif, kata Kudratul, Senin 7 Agustus. Baik pemirsa, demikian Baca Koran edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Arista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.